Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai sosok negara yang langsung berdekatan dengan masyarakat, desa mengelola sumber daya negara, baik dari sumber daya manusia sebagai sumber daya manusia negara atau aparatur negara, kemudian sumber daya keuangan sebagai keuangan negara, kemudian sumber daya mesin atau peralatan atau sarana prasarana sebagai sarana prasarana negara, kemudian mengelola sumber daya peraturan perundang-undangan sebagai peraturan perundang-undangan negara. Demikian pula dengan sumber daya bahan, barang, dan jasa sebagai barang dan jasa negara. Dan terakhir, sumber daya customer atau pelanggan sebagai sumber daya pelanggan negara, semuanya di tingkat desa. Jadi dengan adanya 3 pemerintahan di dalam NKRI yang meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa, maka sumber daya manajemen negara juga dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. Semua sumber daya negara didayagunakan dalam rangka menjalankan fungsi negara, baik fungsi regulasi atau fungsi membuat peraturan perundang-undangan, di mana untuk pemerintah pusat membuat undang-undang, kemudian pemerintah daerah membuat peraturan daerah, dan pemerintah desa membuat peraturan desa. Kemudian fungsi berikutnya adalah fungsi pemberdayaan. Dengan fungsi pemberdayaan itu negara membuat program-program dalam rangka mengentaskan kemiskinan, mengentaskan kebodohan, dan mengentaskan keterbelakangan. Dengan fungsi pemberdayaan, masyarakat yang tidak berdaya menjadi masyarakat yang berdaya. Fungsi pemberdayaan ini dilakukan oleh pemerintah pusat dengan melaksanakan urusan-urusan pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah dengan melaksanakan urusan-urusan pemerintah daerah, dan pemerintah desa dengan melaksanakan urusan-urusan pemerintah desa. Kemudian fungsi negara yang ketiga adalah fungsi pelayanan. Dalam melaksanakan fungsi pelayanan ini, pemerintah pusat melaksanakan pelayanan yang termasuk pada kategori urusan pemerintahan pusat. Dalam hal ini biasa disebut dengan urusan pemerintahan absolut. Kemudian pemerintah daerah melaksanakan urusan-urusan yang menjadi otonomi daerah yang didapatkan oleh daerah berdasarkan asas desentralisasi dari pemerintah pusat. Adapun pemerintah desa melaksanakan pelayanan yang masuk
kategori pada urusan pemerintahan desa yang merupakan urusan asli, urusan asal-usul diperoleh berdasarkan adat istiadat. Dari ketiga pemerintahan ini, sebetulnya secara umum pemerintah pusat di samping melaksanakan 5 sampai 6 urusan pemerintah pusat yang meliputi urusan politik luar negeri, urusan pertahanan, urusan keamanan, urusan fiskal dan moneter, urusan peradilan, dan urusan agama. Kemudian urusan pemerintahan di luar ke 6 urusan tadi pada hakikatnya menjadi urusan daerah atau yang biasa dikenal sebagai otonomi daerah. Dalam hal ini sebetulnya konsep awalnya itu semua urusan di luar urusan absolut menjadi urusan pemerintah kabupaten dan kota, sedangkan pemerintah daerah provinsi itu tugasnya mengkoordinasikan kinerja pemerintah kabupaten dan kota di bawah lingkup provinsi yang bersangkutan. Kemudian untuk pemerintah desa melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang bersifat tradisional, yang bercirikan penggerakan swadaya, partisipasi, dan gotong royong. Oleh karena itu, dalam hal ini antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten dan kota, serta pemerintah desa itu sifatnya saling melengkapi, di mana pemerintah pusat membuat standarisasi atau aturan bagaimana semua urusan-urusan pemerintahan itu dilaksanakan. Pemerintah daerah itu melaksanakan semua urusan-urusan yang menyangkut kehidupan masyarakat banyak di daerah, dan pemerintah desa itu tugasnya menjaga adat istiadat, swadaya, partisipasi, dan gotong royong agar selalu terpelihara, dapat lestari dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak semestinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.